أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqamahan, Allah berikan kepada kita ketetapan hati sampai kita mengakhiri kehidupan dunia kita ini. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair, kitab yang berisikan tentang dosa-dosa besar dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah memulai membahas dosa besar yang ke-57. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, sabbu akabiris sahabah, mencela sahabat-sahabat yang besar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berarti mencela agama Islam. Ketika seseorang mencela sahabat, maka secara otomatis dia telah mencela agama Islam. Kenapa demikian? Dikarenakan Islam sampai ke kita melalui perantara mereka. Islam sampai kepada kita tata cara salat, tata cara berpuasa, bagaimana berwudu, bagaimana bermuamalah, bagaimana akidah yang benar. Maka itu semuanya melalui perantara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, kalau seandainya para sahabat ini dicela, berarti dia juga telah mencela agama Islam. Maka ini termasuk dosa besar. Bahkan sebagian para ulama menyatakan siapa saja yang mencela para sahabat maka keluar dia dari agama Islam. Kenapa demikian? Dikarenakan para sahabat ini adalah orang-orang yang telah Allah ridhai. Allah jamin surga untuk mereka. Mereka adalah orang-orang beriman. Ketika mengatakan para sahabat keluar dari agama Islam, ketika mengatakan ketika mencela para sahabat,
ini seolah-olah tidak percaya dengan Al-Quranul Karim, tidak percaya dengan Al-Quranul Karim. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis yang pertama pada dosa besar yang ke-57 ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla qala," sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku mengizinkannya atau aku akan memeranginya. Faqad adzantuhu bil harb, maka aku kumandangkan peperangan dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita ditanya siapakah wali Allah pertama kali, maka jawabannya para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Maka mereka adalah wali Allah. Adapun wali-wali yang ada di zaman kita belum tentu sebagai wali Allah Ta'ala, belum tentu. Tapi para sahabat telah pasti mereka adalah wali Allah. Ketika memusuhi mereka, maka Allah pun akan memusuhi. Ketika seseorang memusuhi para sahabat, maka Allah mengizinkan peperangan dengannya. Dalam artian Allah lawan dia, dan tidak ada yang menang, tidak akan pernah menang orang yang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela para sahabatku. Fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela para sahabatku, maka sesungguhnya maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah Ta'ala, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, itu tidak sampai satu mud mereka dan tidak pula sampai setengah mud yang mereka infakkan di jalan Allah Ta'ala. Ini menandakan besarnya kedudukan sahabat. Ini menandakan mulianya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Tidak akan pernah ada orang yang bisa menandingi kebaikan mereka, tidak pernah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saddidu wa qaribu, berusahalah untuk benar. Kalau seandainya tidak, maka mendekatlah kepada kebenaran. Kalau para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka pasti benar. Mereka pasti benar. Ya, kalau seandainya mereka tersalah pun langsung ada wahyu yang memberikan peringatan kepada mereka. Berbeda dengan kita. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, segala ibadah yang kita kerjakan tidak bisa menandingi ibadah yang dikerjakan oleh para sahabat. Maka Nabi sini mengibaratkan, kalau memang ada di dunia ini orang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kalau memang ada orang yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kemudian sahabat hanya menginfakkan satu genggam saja, satu telapak tangan, maka belum lagi ini mengalahkan, belum lagi sebesar gunung Uhud itu bisa mengalahkan satu telapak tangan ini. Maka berarti para sahabat orang-orang yang mulia,
tidak boleh dicela, tidak boleh dicela, tidak boleh dijatuhkan kehormatannya, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh dicabik-cabik kehormatan dirinya, tidak boleh. Maka harus dijaga. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, umiru bil istighfar li ashabi Muhammadin fasubbuhum. Mereka, ini manusia, diperintahkan meminta ampun kepada Allah untuk para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mencela sahabat. Ini kan terbalik. Allah memerintahkan apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni sahabat-sahabat kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Maksudnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan pada hati kami ada kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Allah perintahkan di sini kita untuk meminta ampun kepada Allah, ya, meminta ampun kepada Allah untuk para sahabat. Kita memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Ini yang dianjurkan. Ini yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, bukan malah mencela para sahabat. Bukan mencela para sahabat. Pak, kalau seandainya kita ditanya, ada kolah orang yang mencela sahabat? Jawabannya ada. Sampai kapan? Sampai akhir zaman akan ada. Akan ada orang yang mencela. Ini sunnatullah, sehingga berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya adalah jangan kita termasuk orang-orang yang mencela para sahabat. Kadang-kadang Pak, bentuk celaan terhadap sahabat itu tidak mau memakai pemahaman mereka, ragu terhadap apa yang mereka pahami, bentuk dari mencela para sahabat. Sebagian orang tidak mau beragama ini dengan pemahaman para sahabat, berdalilkan dengan argumen bahwasanya sahabat manusia, kita manusia pula, mereka salah, kita pun salah, tidak ada beda antara kita dan mereka. Ini sudah mencela namanya, ya. Sebagian orang berucap demikian. Atau sebagian lagi mengatakan zaman Nabi itu zaman terbelakang teknologinya. Ini mencela. Adapun zaman kita zaman yang maju teknologinya, serba canggih. Ini mencela, tidak boleh. Maka seorang yang beriman, dia harus meyakini sebaik masa adalah masa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hidup di masa tersebut. Itu sebaik masa. Secanggih apapun zaman kita, Pak, Bu, secanggih apapun, maka tidak sebanding dengan hebatnya orang-orang di masa Nabi. Maka jangan pernah rendahkan mereka. Ini harus kita perhatikan. Ya, terlebih lagi kalau seandainya mencela sahabat ini dijadikan sebagai agama, dijadikan sebagai agama, sebagai bentuk ibadah, maka ini berbahaya lagi, ya. Ini berbahaya lagi. Nanti insya Allah kita terangkan di sini. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, wa yurwa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah, siapa saja yang mencela sahabatku maka atasnya laknat Allah. Siapa saja yang mencela sahabatku maka atasnya laknat Allah. Hadis yang ini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah
diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Namun di dalam hadis ini terdapat salah seorang perawi yang lemah, sehingga hadisnya termasuk hadis yang lemah. Namun dikatakan oleh Syekh masyhur hafizahullah taala, dikarenakan banyaknya jalur yang dikarenakan banyak jalur hadis ini, sehingga hadis ini awalnya lemah naik tingkat menjadi hasan li ghairihi, ya, hadisnya hasan. Atau dalam sebagian riwayat dikatakan, ya, hadisnya hasan karena ada syawahid, ada penguat, ya. Kalau secara sendirian, kalau hadis ini sendiri saja maka dia lemah. Tapi dikarenakan banyaknya riwayat yang semakna dengan hadis ini, maka hadis ini naik tingkatannya menjadi hadis yang hasan, sehingga boleh seseorang berhujjah dengannya. Jadi Nabi mengatakan tadi apa? Siapa yang mencela sahabatku, maka atasnya laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan selamat orang-orang yang mencela para sahabat, tidak akan pernah selamat. Lihatlah Pak, ya, orang-orang Syiah yang membangun agamanya di atas mencela para sahabat. Dalam artian apa? Mereka menjadikan perbuatan tersebut sebagai akidah mereka. Kalau belum lagi mencela sahabat, maka belum sempurna akidah. Maka mereka ini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya mereka mencela para sahabat terus menerus, kemudian meyakini Al-Quran yang ada pada kita bukanlah Al-Quran yang benar, justru Al-Quran yang benar adalah Al-Quran yang ada pada mereka 3 kali lipat tebalnya dibandingkan Al-Quran kita, maka mereka ini bukan lagi orang Islam. Mereka ini bukan lagi orang Islam. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya mereka sebagian atau gulat Syiah yang ekstrim mengatakan bahwasanya Ali itu Tuhan. Ini sudah parah lagi, ya, Ali Tuhan. Maka mereka ini Syiah, ya, secara realita yang ada di zaman kita, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang Islam. Syiah, ya, agama Syiah, bukan agama Islam tapi agama Syiah. Kalau kita lagi lihat sejarah, maka ada yang namanya Syiah Zaidiyah, itu sejarah, ya, Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah itu ada, tapi di zaman kita tidak ada lagi. Di buku sejarah itu ditulis, ya, dinukilkan. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi nanti jangan heran kalau seandainya kita temui orang cara beragamanya adalah dengan mencela sahabat. Nah, orang-orang seperti ini kita katakan tadi tidak akan pernah selamat hidupnya, tidak akan pernah berkah hidupnya, mesti akan sengsara, mesti akan sengsara. Lihatlah negara yang mayoritas mereka berpaham Syiah, tidak ada kemajuan pada negara mereka, justru yang ada keterbelakangan, sakit yang begitu menular, penyakit menular tersebar, maka tidak akan pernah berkah. Kemudian dikatakan waqala Ali radhiyallahu taala anhu, dikatakan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, walladzi falaqal habbah wa bara'an nasamah innahu la ahdun nabi al-ummi ilayya. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, demi zat yang membelah biji-bijian, terbelah kemudian tumbuh, sesungguhnya innahu la ahdun nabi al-ummi ilayya, sesungguhnya ini adalah janji nabi yang ummi, itu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadaku, alla yuhibbuni illa mu'min, ya, tidaklah mencintaiku kecuali orang beriman, wala yubghiduni illa munafiq, tidaklah membenciku kecuali orang munafik.
Jadi Nabi mengatakan, siapa yang mencintai Ali radhiyallahu taala anhu maka dia beriman. Siapa yang membenci Ali radhiyallahu taala anhu maka dia munafiq. Rawahu Adi bin Thabit. Hadis ini diriwayatkan oleh Adi bin Thabit dan dikeluarkan juga oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman. Dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Kemudian dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, maka apabila Nabi mengucapkan ini pada hak Ali, Nabi mengatakan, tidaklah mencintai Ali kecuali orang beriman, tidaklah membenci Ali kecuali orang munafik. Kalau Nabi mengucapkan ini terhadap Ali, maka Abu Bakar lebih utama dibandingkan Ali radhiyallahu taala anhu. Ya kan? Ketika Nabi menyebutkan 10 orang masuk surga, dijamin masuk surga, siapa yang pertama kali Nabi sebutkan? Abu Bakar. Nabi katakan Abu Bakar di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan oleh Nabi adalah Abu Bakar. Kalau seandainya Nabi berkata ini kepada Ali, maka tentu Abu Bakar lebih utama. Berarti kita katakan apa? Tidaklah mencintai Abu Bakar kecuali orang yang beriman. Tidaklah membenci Abu Bakar kecuali orang munafik. Li'annahu afdalul khalqi ba'da Nabi, karena Abu Bakar adalah sebaik-baik makhluk setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutannya Nabi Muhammad, kemudian setelah itu Abu Bakar. Wa madhhabu Umar wa Ali radhiyallahu taala anhuma, dan pendapat Umar dan Ali radhiyallahu taala anhuma bahwasanya siapa saja yang lebih mendahulukan Ali siapa saja yang anna man faddala ala siddiq ahadan, siapa saja yang lebih mengutamakan seseorang daripada Abu Bakar, fa innahu yujlad haddal muftari, maka dia dicambuk ya sebanyak 80 kali sebagai hukuman bagi orang yang menuduh. Hukuman bagi orang yang menuduh. Jadi dikatakan di sini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang meyakini ada yang lebih utama dibandingkan Abu Bakar, maka dia dicambuk sebanyak 80 kali. Siapa yang berpendapat seperti ini? Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu taala anhuma. Umar dan Ali radhiyallahu taala anhuma. Jadi Ali sendiri tidak mau ya lebih diposisikan Ali tidak mau diposisikan lebih tinggi dibandingkan Abu Bakar, tidak mau. Ya, Ali tidak mau kalau seandainya ada orang lebih mendahulukan Ali dibandingkan Abu Bakar. Maka dikatakan di sini, Farawa Syu'bah, diriwayatkan Syu'bah an Husain dari Abdurrahman bin Abi Layla bahwasanya Jarud bin Mu'alla al-Abdi qala Abu Bakar khairun min Umar. Dia berkata bahwasanya Abu Bakar lebih baik dari Umar. Kemudian ada orang lain menimpali, membalas. Dia mengatakan Umar lebih baik dari Abu Bakar. Maka sampai ucapan tersebut kepada Umar radhiyallahu taala anhu, maka Umar memukul orang ini sebanyak 80 kali sampai orang tersebut terjatuh. Ya, antum pernah lihat, Bapak dan Ibu pernah lihatkah orang yang dipukul sampai terjatuh kemudian dia mencoba mengelak dengan kakinya? Maka seperti itu Umar memukul orang yang lebih mengutamakan dirinya dibandingkan Abu Bakar. Berarti kan bukan dosa yang ringan. Bukan dosa yang ringan. Kalau seandainya dosa ini dosa yang sepele, tentu tidak akan dicambuk oleh Umar. Ketika seseorang telah meyakini ada yang lebih utama dibandingkan Abu Bakar, maka ini akidah yang rusak. Kemudian kemudian dia berkata, inna Aba Bakrin sahibu Rasulillah. Umar mengatakan sesungguhnya
Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah, wa kana akhyaran nasi fi kadza wa kadza, dan dia adalah manusia yang terbaik. Man qala ghaira dzalika, siapa yang berucap selain daripada ini, wajaba alaihi haddul muftari, kata Umar, maka wajib baginya hukuman sebagaimana hukuman orang yang menuduh. Hukuman orang yang menuduh. Kemudian dikatakan warawa Hajjaj bin Dinar an Abi Ma'syar an Ibrahim an Alqamah qala, aku mendengar Ali radhiyallahu taala anhu berkata, sampai kepadaku bahwasanya ada suatu kaum yang lebih mengutamakan aku atas Abu Bakar dan Umar. Jadi sampai kepada Ali bahwasanya ada suatu kaum yang lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Maka apa yang dikatakan oleh Ali? Man qala syai'an min hadza fahuwa muftarin. Siapa yang mengatakan seperti ini, maka dia adalah seseorang yang berdusta, seseorang yang menuduh. Alaihi ma 'alal muftari, maka dia berhak mendapatkan hukuman sebagaimana hukuman orang yang menuduh. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka sungguh ucapan tersebut kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Maka tuduhan seperti ini atau ucapan seperti ini selayaknya tidak keluar dari lisan kita. Ya, jadi Pak, kalau seandainya kita ragu akan kekufuran seseorang, misalnya dia muslim, kemudian dia melakukan amalan-amalan kekufuran, maka lebih baik tidak usah tuduh dia sebagai orang kafir, diam saja. Kenapa? Karena kita khawatir jangan-jangan tuduhan itu kembali kepada kita. Kita mengatakan kafir kepada orang yang tidak kafir, maka kita nanti yang terjatuh hukuman tersebut. Kemudian dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, maka aku berkata, kata Imam Az-Zahabi, maka siapa saja yang mengatakan, ya, man qala li Abi Bakrin wa dunahu, siapa saja yang berkata terhadap Abu Bakar dan orang yang di bawah Abu Bakar wahai kafir, maka sungguh ucapan tersebut kembali kepada orang yang mengucapkannya, kembali kepada orang yang mengucapkannya. Karena Allah Ta'ala sungguh telah meridhai para sahabat yang terdahulu masuk Islam. Allah ridha, sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah ayat 100, Allah mengatakan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah mengatakan, dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan al-muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi kalau orang menuduh Abu Bakar sebagai kafir, itu sudah otomatis dia yang kafir, dia mengucapkan yang kafir. Kalau dia mengucapkan para sahabat itu kafir kecuali beberapa orang saja, maka secara otomatis ya tuduhan tersebut kembali kepada dirinya. Hati-hati. Maka para ulama kita mengatakan Syiah, ya, Syiah agama mereka ini bukan agama Islam. Kenapa? Karena tadi mereka sukanya mengkafirkan para sahabat. Ketika mereka mengkafirkan, berarti mereka telah mendustakan surat At-Taubah ayat 100. Ya, mereka mendustakan surat At-Taubah ayat 100.
Maka seperti itu Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, wa man sabba haula, dan siapa saja yang mencela mereka, ini para sahabat, faqad barazallaha ta'ala bil muharabah, maka dia telah terang-terangan memerangi Allah Ta'ala. Bal man sabbal muslimin wa adahum faqad qaddamna anna dhalika minal kabair, dan siapa saja yang mencela kaum muslimin dan menyakiti mereka, maka itu adalah termasuk dosa besar. Sedangkan orang Islam biasa saja disakiti masuk dosa besar. Bagaimana ini orang Islam yang hidup di masa Nabi, para sahabat? Tentu dosanya lebih besar lagi. Fama dhannu biman sabba afdalal khalqi ba'da rasul. Nah, bagaimana kiranya orang yang mencela ya sosok yang terbaik setelah Nabi, sosok yang terbaik setelah Nabi, bagaimana kiranya dosa yang dia dapatkan? Sedangkan mencela orang biasa saja dosa besar. Nah, bagaimana ini yang mencela adalah orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW? Tentu dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Ya, tentu dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah taala, lakinnahu la yukhallad bidzalika finnar illa an ya'taqida nubuwwata Ali radhiyallahu taala anhu aw annahu ilah fa hadha mal'unun kafir. Kemudian dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, adapun orang seperti ini maka dia tidak dikekalkan di neraka kecuali kalau seandainya dia berkeyakinan Ali sebagai nabi atau Ali sebagai Tuhan, maka orang ini adalah orang yang terlaknat lagi kafir. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aqadi, ya, yang mana itu berdasarkan akidah mereka, al-mukhrij minal millah, maka dia keluar dari agama Islam. Kalau itu berangkat daripada akidah, kalau tidak mencela sahabat tidak sempurna agama, nah, maka ini mukhrij minal millah, keluar dari agama Islam. Kemudian ada beberapa poin di sini yang mesti harus kita perhatikan terkait dengan mencela para sahabat. Yang pertama adalah ajma'al ulama al-qailuna bi'adami takfir sabbi sahaba ala anna sabbahum fisqun wa kabiratun minal kabair. Para ulama sepakat, ya, para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang mencela sahabat tidak kafir, mereka sepakat orang ini terjerumus ke dalam kefasikan. Ya, sebagian para ulama mengatakan yang mencela sahabat tidak kafir. Nah, mereka sepakat yang mencela sahabat ini adalah orang fasik, terjerumus kepada dosa besar, ke dalam dosa besar. Kemudian yang kedua, al-qawlu bi takfir man yat'an fi jami'as sahabah la mahida anhu. Ya, ada juga pendapat para ulama kita, orang yang mencela seluruh sahabat, ya, orang yang mengkafirkan, ya, at-takfir man yat'an fi jami'as sahabah, mengkafirkan ini orang yang mengatakan seluruh sahabat kafir atau mencela sahabat. Maka sebagian para ulama mengatakan takfir, dia dikeluarkan dari agama Islam. Bal huwa minal musallamat, bahkan ini adalah yang lebih tepat, idh annahu yuaddi ila ibtalis syariah. Yang pendapat ini lebih tepat. Kenapa? Karena mencela sahabat berdampak kepada membatalkan syariat. Pak, kalau seandainya ada orang mengatakan Abu Bakar kafir, kira-kira hadis-hadis yang Abu Bakar riwayatkan kepada kita bisa diterima nggak lagi? Nggak bisa. Kalau ada orang mengatakan Abu Hurairah itu tidak Islam, keluar dari agama Islam, kira-kira hadis yang begitu banyak disampaikan Abu Hurairah bisa diterima nggak? Nggak. Maka dikatakan di sini oleh Syekh masyhur,
orang-orang yang mencela seluruh sahabat, maka dia kafir. Dan ini pendapat yang tepat. Kenapa? Karena ketika mereka mencela sahabat, berarti mereka telah membatalkan syariat Islam. Kalau sahabat sudah dicela, kalau sahabat sudah dicurigai, kalau sahabat sudah tidak lagi dipercayai, maka dari mana kita mengambil tata cara salat kita? Dari mana kita mengambil tata cara wudhu kita? Dari mana kita mengambil akidah kita? Kalau seandainya sahabat sudah dicurigai, maka ini tujuan mereka. Tujuan mereka mencela sahabat agar orang Islam ini tidak lagi beragama dengan agama sahabat, tidak lagi berpemahaman sebagaimana pemahaman mereka. Itu tujuan mereka. Berarti tujuan mereka mencela sahabat apa? Menghilangkan syariat Islam. Itu tujuan mereka. Kemudian dikatakan, wa muhalun an tarkunan nufus wa tatma'inna ila syari'atin naqalatuha dhullal. Ya tentu tidak tenang lagi hati kalau seandainya apa? Seseorang telah meyakini para sahabat ini tertuduh. Dia enggak akan tenang lagi. Mesti dia akan mencurigai. Yo batu akolah hadisku. Yo batu akolah tata cara salatku. Yo batu akolah tata cara wudukku. Tentu dia curiga lagi. Nah, berbeda dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah, segala apa yang diriwayatkan sahabat mereka terima. Mereka tenang dalam menerima hal tersebut. Kenapa? Karena mereka yakin para sahabat itu semuanya adalah orang yang baik agamanya, baik keislamannya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dikatakan, siapa yang mencela salah seorang dari sahabat, salah seorang, maka dia fasik wa mubtadi' bil ijma', dan dia adalah pelaku bid'ah bil ijma', dengan kesepakatan para ulama kita. Kemudian poin yang keempat, dan siapa saja yang menentang dalil yang sahih, dalil yang pasti, maka dia kufur, tidak lagi diragukan kekufurannya. Contoh, ya, Allah Ta'ala membersihkan Aisyah dari tuduhan orang-orang munafik. Allah bersihkan Aisyah dari tuduhan orang-orang munafik. Kemudian datang orang belakangan mengatakan Aisyah pezina. Allah sudah bersihkan itu. Allah sudah bela Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian datang dia mengatakan onda, Aisyah tertuduh. Maka dia dikatakan di sini sebagai orang kafir. Kenapa? Karena menentang dalil yang qat'i, dalil yang jelas, dalil yang jelas. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa minas sunnah, di antara bentuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikru mahasini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kaffu 'anil ladzi jara bainahum, dan menahan diri dari apa yang terjadi di antara mereka. Jadi kalau seandainya kita tahu ada para sahabat yang berperang, ya, satu dengan yang lain, maka tahan diri, jangan ikut, ya, membicarakan, jangan ikut membicarakan, tahan diri. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, faman sabba ashaba Rasulillah aw wahidan minhum fahuwa mubtadi'un rafidhi, maka siapa saja yang mencela sahabat, ya, atau salah seorang di antara mereka, maka dia adalah pelaku bid'ah dan rafidhi, ya, orang Syiah.
hubbuhum sunnah, mencintai mereka adalah bagian dari sunnah. Mencintai para sahabat adalah bagian dari sunnah. Wa du'a lahum qurbah, mendoakan mereka adalah ibadah. Wal iqtida bihim wasilah, dan mencontoh mereka adalah perantara untuk masuk surga. Wal akhdhu bi atharihim fadilah, dan mengambil dari peninggalan-peninggalan mereka adalah karunia. La yajuzu li ahadin an yadhkura syai'an min masawi'ihim, tidak boleh bagi seorang pun untuk menceritakan keburukan-keburukan para sahabat. Wala yat'anu ala ahadin minhum, dan tidak boleh mencela salah seorang di antara mereka. Ya, kalau seandainya ada yang mencela, kata Imam Ahmad, maka wajib bagi pemimpin untuk memberikan hukuman kepadanya. Ini kata siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Baik, selesai pembahasan kita dosa besar yang ke-57. Sekarang kita masuk kepada dosa besar yang ke-58. Sabbul Ansar, mencela orang-orang Ansar. Siapa orang-orang Ansar? Orang-orang Ansar adalah penduduk Madinah. Penduduk Madinah yang datang atau yang menanti Nabi SAW tatkala Nabi berhijrah ke kota Madinah, yang menyambut Nabi, yang menolong Nabi SAW. Mereka adalah orang Ansar. Nah, mencela mereka juga termasuk bagian daripada dosa besar. Nabi SAW mengatakan, ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan adalah mencintai orang Ansar. Wa ayatun nifaq bughdul ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar. Membenci orang-orang Ansar. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, la yuhibbuhum illa mu'min, tidaklah mencintai orang-orang Ansar kecuali orang beriman. Wa la yubghiduhum illa munafiq, tidaklah membenci mereka kecuali orang munafik. Jadi Ansar ini termasuk sahabat Nabi, termasuk sahabat Nabi. Ya, orang Muhajirin adalah orang yang berada di Mekah hijrah ke Madinah. Orang-orang Ansar adalah orang-orang penduduk Madinah yang menyambut Nabi SAW tatkala Nabi berhijrah. Ya, wallahu taala alam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, dosa besar yang ke-59, man da'a ila dhalalatin aw sanna sunnatan sayyi'ah. Ya, orang yang mengajak kepada kesesatan dan yang mencontohkan sunnah yang buruk, mencontohkan sunnah yang buruk. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia terjerumus ke dalam dosa besar. Man da'a ila dhalalah, siapa saja yang mengajak kepada kesesatan atau mencontohkan perbuatan yang buruk, maka itu termasuk dosa besar. Adzan ya. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dosa besar yang ke-59 dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak kepada kesesatan, aw sanna sunnatan sayyi'ah, atau memberikan contoh yang buruk. Ya, memberikan contoh yang buruk atau sunnah yang buruk. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada dasarnya seseorang hendaknya mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang mengajak hanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia ingin mengajak manusia, maka hendaknya dia mengajak manusia kepada petunjuk.
hendaknya dia mengajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak demikian, maka berarti dia mengajak manusia kepada kesesatan. Ya, mengajak manusia kepada kesesatan. Maka mengajak manusia kepada kesesatan adalah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila dhalalatin." Siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, dan tidaklah mengurangi dosa orang yang melakukannya sedikit pun. Berarti ada transferan dosa. Kalau seandainya kita mengajak kepada kesesatan, kemudian orang melakukan kesesatan karena kita, maka orang yang melakukan sesat mendapatkan dosa, kita yang mengajak pun mendapatkan dosa. Maka hendaknya berhati-hati. Terlebih di zaman kita, Pak, banyak nih orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, ya, mengajak kepada hawa nafsu, mengajak kepada kebatilan, itu banyak sekali. Mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak sekali. Maka orang-orang seperti ini berarti dia telah melakukan dosa besar, dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwasanya itu dosa besar. Maka ini bukan perkara yang kecil, ya, bukan perkara yang kecil, perkara yang besar. Urusan dakwah, urusan mengajak manusia itu perkara yang besar. Maka hendaknya seorang berhati-hati di dalam mengajak. Kalau seandainya tidak ada ilmu, diam, lebih baik. Kalau seandainya ada dalil, maka ajak manusia kepada dalil, ajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ajak manusia kepada kita, kepada individu tertentu. Jangan ajak manusia kepada organisasi, jangan ajak manusia kepada yayasan, jangan ajak manusia untuk fanatik kepada individu tertentu, tidak boleh. Ini berarti telah mengajarkan manusia untuk sesat. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, seseorang dikatakan dia telah berhasil, ya, di dalam berdakwah, dia berhasil di dalam mengajar, dan kita orang yang hadir pun berhasil di dalam belajar, kalau seandainya kita tidak fanatik kepada seorang pun, kecuali hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Karena sebagian manusia dakwahnya kepada organisasi, sebagian lagi dakwahnya kepada, ya, tokoh, sebagian lagi dakwahnya kepada ini dan itu. Maka ini dakwah yang menyimpang, ini dakwah kesesatan, nggak boleh. Kalau ingin dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mau, ya, kita menyampaikan kesesatan, kemudian orang mengamalkan kesesatan? Akhirnya apa? Semakin banyak orang mengamalkan, semakin banyak dosa yang ditransfer ke kita. Wal'iyadzubillah. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, hati-hati di dalam mendengar, ya, jangan sampai dek mandanga kaji mangko kita tersesek. Ya, orang mendengar kajian tujuannya untuk dapat hidayah, kan? Ya, kaum muslimin kaum muslimat ini dia hadir pengajian tujuannya untuk dapat hidayah, tujuannya untuk bisa menempuh jalan yang benar. Jangan justru malah, ya, tertipu dengan sebagian orang, ya, jangan disangka seolah penceramah itu, ya, membawa hidayah. Kadang-kadang ada sebagian penceramah yang membawanya apa? Kesesatan. Itu banyak, Pak. Nyawajakan ke orang
kalau nio iko salawat sekian kali. Kalau nio iko maka baca surat ini sekian kali. Kalau nio di lapangan rasaki maka baca iko sekian kali. Tanya mana dalilnya? Semakin banyak orang mengamalkan, semakin banyak dosa yang dia dapatkan. Mengada-ngada, ini berbahaya, tidak boleh. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya, hadis yang semakna, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang mencontohkan sunnah yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dih, dan dosa orang yang mengerjakannya setelahnya, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa pelaku sedikit pun. Jadi nanakan sangsaro bisu apa Ibu? Penceramah yang mengajak manusia kepada kesesatan, binasa, ruginya bisu. Ya, dia sangka dia mengajak manusia kepada hidayah, ternyata tidak. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Nah, jangan lagi kita alergi dengan kata bid'ah. Kenapa? Karena kata-kata bid'ah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sebagian kita mengatakan kareh bana ustaz kata bid'ah, ndak ada nan lebih halus daripada golek, maka kita katakan tentu kita telah tuduh Nabi ndak pandai berdakwah. Ya kan? Kenapa? Karena ucapan bid'ah ini keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan apa? Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan bid'ah? Bid'ah itu artinya Pak adalah, ya, kullu tariqatin fid dini mukhtara'ah, setiap jalan beragama yang dibuat-buat. Jadi ibadah nanyo buek-buek, itu namanya bid'ah. Ibadah ya yang terkait dengan agama. Kalau terkait dengan dunia tidak ada bid'ah. Ya, mau buat rumah seperti apa tidak ada masalah, mau buat masjid seperti apa tidak ada masalah. Tapi terkait agama, maka ini tidak boleh mengada-adakan, tidak boleh. Kalau agama harus sesuai dengan perintah, Pak. Kalau tidak ada perintah maka jangan pernah kerjakan, itu namanya bid'ah. Ya, sebagian orang Pak saking bencinya dengan ucapan bid'ah ini, akhirnya dia mengatakan ini, berarti mikrofon kok bid'ah kok. Bid'ah mikrofon katanya Pak. Bid'ah enggak Bu? Mikrofon yang pakai ke bid'ah enggak? Bakon enggak? Karena bukan urusan agama. Kalau seandainya kita katakan tidak sah sholat kalau tidak pakai mikrofon, nah itu ya urusan agama. Bisa jatuh bid'ah dia. Tapi kan nggak ada orang yang mengatakan tidak sah sholat kalau tidak pakai mikrofon, kan? Ini hanya wasilah. Tapi ada buya, ustadz mengatakan bid'ah kok mikrofon, tidak usah ceramah pakai mikrofon katanya. Percaya kita? Tidak percaya. Kenapa? Karena harus kita dudukkan dulu, bid'ah itu maksudnya dalam urusan agama. Nandak dibuat di Nabi urusan agama kok jangan coba-coba dibuat. Itu bid'ah namanya. Contoh, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Contoh urusan agama misal. Selesai salat, dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kalau selesai salat itu pertama kali Nabi lakukan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada orang selesai salam yang ngechat alhamdulillahi rabbil alamin. Namanya tuh bid'ah. Bid'ah kan perkara tuh tidak diajarkan oleh Nabi. Kira-kira mungkin tidak Nabi selesai salam mengucapkan alhamdulillah? Mungkin, tapi Nabi tidak kerjakan. Ya, Nabi tidak kerjakan. Contoh, Ibu. Ya, contoh. Azan
ketika menguburkan jenazah. Azan ketika menguburkan jenazah. Pernah Bapak Ibu lihat? Pernah? Qomat. Azan ya. Ya, pokoknya azan iqamah gitulah. Anda tidak pernah lihat. Diazankan. Orang dikubur kemudian diazankan. Itu namanya bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah Nabi lakukan. Bahkan Nabi tidak lakukan Pak Bu, karena bukan agama, karena bukan bagian dari syariat. Ya, tidak ada contoh dari Nabi. Berarti mengerjakannya apa? Bid'ah. Mengerjakannya apa? Bid'ah. Jadi kalau seandainya ada orang mengajak seperti ini nih, berarti dia mengajak kepada apa? Kesesatan. Nyo tanggung dosa besok. Bara banyak orang nan mengerajokan tu inyo tanggung dosa. Orang nan mengerajokan pun badoso. Baik. Semoga Bapak dan Ibu faham ini masalah bid'ah ini lagi. Jangan lagi terprovokasi dengan orang-orang yang tidak paham agama. Hanya sabui jam dindiang kau bid'ah kau. Kenapa? Zaman Nabi nak 2 jam doh. Pesawat bid'ah, kalau kaji pakai unta saya katanya. Kita katakan enggak. Ya. Pesawat itu tidak bid'ah. Pesawat itu namanya urusan dunia. Ya, urusan dunia. Ya, sementara Nabi mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalian lebih paham itu urusan dunia kalian. Ba'acaro batanam bawang. Itu awak nan faham tuh. Ya. Ba'acaro batanam lado tuh gitu nan faham. Masalahnya di zaman Nabi Bapak dan Ibu, ketika Nabi awal-awal datang ke kota Madinah, ya, penduduk Madinah itu profesinya petani kurma. Kalau orang Makkah profesinya apa? Pedagang. Nah, ketika Nabi awal-awal datang ke Madinah, Nabi lihat orang-orang Madinah itu Bapak dan Ibu mengawinkan kurmanya supaya berbuah. Ini panjang kurma itu dikawinkan supaya berbuah kurma itu. Kemudian kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak biarkan saja kurma ini? Akhirnya para sahabat membiarkan, tidak lagi mengawinkan kurma tersebut. Datang waktu panen, akhirnya gagal panen, tidak berbuah. Kemudian mengadulah para sahabat ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih faham urusan dunia kalian. Dalam artian, kalau bercocok tanam kurma, kalian lebih faham. Akhirnya apa? Mereka kembali mengawinkan kurma mereka. Jadi yang dimaksud bid'ah itu dalam urusan apa? Agama. Ya, bid'ah itu dalam urusan agama. Wallahu ta'ala alam. Maka kita perlu berhati-hati Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, dari orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, dari orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada semuanya. Wallahu taala alam. Sampai situ pembahasan kita. Kalau ada yang ditanyakan maka dipersilahkan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya menurut syariat tentang acara 7 bulanan wanita hamil dan acara turun mandi yang terjadi di Minang ini? Ya, baik. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita katakan tadi, terkait dengan urusan syariat, makanya mesti harus ada tuntunan. Tentang acara 7 bulanan, maka ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak pernah dilakukan Nabi. Biasanya apa yang dilakukan pas 7 bulanan itu? Apa yang dilakukan? Mangah? Anan dilakukan Pak? Yang besok ngarajokan. Kamu tidak tahu doh.
Anan besok dilakukan pas 7 bulan kok. Hah? Tak tahu Pak Ibu dah? Tak pernah mengerajokan? Baik. Hah? Manga? Mambu buih. Manga apa tu Bu? Hah? Di buah-buahan. Untuk atu. Ya, ini biasanya berangkat dari keyakinan yang salah Bapak dan Ibu. Seolah-olah kalau tidak menuju bulan terjadi apa-apa weko kanak ko. Ya, kalau seperti ini maka tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ya, dalam syariat kita Pak, kalau lahir anak baru ada yang namanya akikah. Apa? Akikah. Jadi sebelum anak tu lahir tidak ada istilahnya pantangan, hari sial, jangan buliah mamanda biah iko, tidak buliah seperti ini seperti itu, tidak ada. Ya, nggak ada. Jadi 7 bulanan iko bukan bagian dari syariat, sehingga tidak boleh kita kerajokan, tidak boleh kita kerajokan. Tapi kemudian acara turun mandi, nah ini pun tidak ada tuntunannya secara syariat. Nah, nada di syariat Islam adalah akikah, ya. Maka Nabi SAW mengatakan kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikahnya sampai dia diakikahkan. Dan diakikahkan pada umur 7 hari kata Nabi SAW, ya, pada umur 7 hari dan diberikan nama. Jadi yang ada dalam syariat kita apa? Akikah. Maka cukup bagi kita syariat Islam, yang tidak perlu kita ikut acara turun mandi dan yang segala macamnya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sejauh mana hadis lemah bisa kita pakai dalam akidah, ibadah dan muamalah? Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Hadis lemah, ya, dalam akidah dia tidak boleh dipakai. Dalam akidah tidak boleh, ya. Kemudian hadis lemah ini biasanya boleh diamalkan pada bab fadail a'mal, keutamaan amal, dan dia pun tidak boleh berdiri sendiri, harus ada hadis yang lain yang menguatkannya. Bisa difahami Bapak dan Ibu? Jadi kalau seandainya hadis lemah tu tagak seorang tak bisa diamalkan. Sampai apa? Sampai adonan menguatkan hadis yang lain baru bisa diamalkan. Tapi kalau tagak seorang tidak bisa diamalkan, ya. Maka ini tentu kita perlu merujuk kepada orang yang berilmu, ya. Tentu perlu merujuk kepada orang yang berilmu. Ya, kadang-kadang Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis itu lemah, tapi ada hadis sahih yang semakna dengan itu sehingga dia bisa dipakai, bukan karena lemahnya lagi, tapi karena semakna dengan hadis yang sahih. Naam, wallahu taala alam. Jadi pada akidah biasanya tidak dipakai, ya. Pada akidah biasanya tidak dipakai kecuali hanya hadis yang sahih. Kenapa? Karena akidah berangkat dari keyakinan. Jadi kita katakan tadi hadis-hadis lemah itu hanya boleh digunakan untuk fadail a'mal dengan syarat. Para ulama mengatakan dengan syarat. Pertama, lemahnya tidak kuat, artinya lemahnya ringan, ya. Kemudian kedua, ada hadis sahih yang lain yang menguatkannya, hadis sahih yang lain yang menguatkannya. Atau lemah yang ringan tadi banyak jalur periwayatannya sehingga dia naik menjadi hasan li ghairihi. Wallahu ta'ala alam.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana sikap kita bermakmum kepada imam yang bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, ya, salah dalam beberapa huruf, sedangkan kita tahu Al-Fatihah termasuk rukun salat? Syukran. Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini pentingnya kita memilih imam, ya. Maka kriteria imam itu yang pertama apa? Orang yang paling paham Al-Quran. Itu kata Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak mengimami suatu kaum yang paling pandai membaca Al-Quran. Kalau seandainya sama, maka yang kedua adalah fa'a'lamuhum bis sunnah, yang paling mengerti sunnah. Kalau seandainya sama, maka yang lebih dahulu hijrahnya. Kalau seandainya sama, maka yang lebih tua usianya, maka ini kriteria imam. Kriteria imam. Kalau seandainya memang di antara yang ada, ya, dia yang paling bagus, ya tidak masalah dia yang maju. Di antara yang ada dia yang paling bagus, tidak masalah dia yang maju, ya. Nah, kalau seandainya ada yang lebih baik dan ada yang lebih bisa, tentu yang lebih bisa lebih diutamakan, yang lebih diutamakan. Dan ini motivasi juga bagi kita Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita, ya, kembali mau ulang-ulang kaji, ya, diulang kaji Al-Quran itu balik, ya, agar apa? Agar semakin bertambahnya waktu, bertambahnya usia, semakin rancak bacaan Al-Quran, semakin sedikit kesalahan kita membaca Al-Quran. Ya, karena kita sedih Pak, di masjid-masjid, ya, justru masjid-masjid yang di kota-kota lah, ya, kita dapati imamnya banyak salah, di Al-Fatihahnya panjang pendek, pokoknya banyak salah. Maka ini sebenarnya tidak boleh terjadi, terlebih kita di negara yang mayoritasnya Muslim. Mestinya ini hal adalah salah satu di antara yang mesti harus diperhatikan, ya, menentukan imam, ya. Wallahu taala alam. Sekian itu yang bisa kita sampaikan, terlebih dan terkurang mohon maaf. Kepada Allah taala saya minta ampun. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.